Hamba Allah jemaah sekalian, dalam surah Al-Hajj, saat Allah memerintahkan ibadah haji pada ayat 28 surah Al-Hajj, 27 surah Al-Hajj, yang selanjutnya Allah lanjutkan firman-Nya pada ayat 28, yang mana ayat tersebut ditutup dengan kalimat fakulu minha wa at'imul ba'isal faqira. Apa maknanya hamba Allah jemaah sekalian? Allah berpesan kepada Nabi Muhammad, cerita terhadap Nabi Allah Ibrahim dulunya diperintahkan untuk menunaikan ibadah haji, yang selanjutnya engkau akan menyaksikan bagaimana manfaat-manfaat yang dilakukan oleh manusia untuk menunaikan ibadah haji tersebut. Wa yadhkuru ismallaha fi ayyamin ma'lumat. Mereka akan menyebutkan, sebutlah namaku, kata-kata Allah, sebutlah nama Allah. Perintah Allah dalam Al-Quran pada hari-hari yang telah dimaklumkan. Allah melanjutkan fakulu, makanlah kalian daripada hewan ternak tersebut. Wa at'imul ba'isal faqir, berikanlah makanan tersebut yang bersumber dari hewan ternak kepada orang-orang yang menderita, kepada fakir miskin yang ada di sekeliling kehidupanmu. Ayat ini tertuju kepada ibadah kurban pula. Artinya kita punya hewan ternak, punya binatang-binatang gembala, punya kapasitas, punya harta untuk membeli hewan ternak. Yang selanjutnya pada hari raya Aidil Adha, apa anjuran yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala? Fa'at'imul ba'isal faqira, berikan makanan dari hewan ternak tersebut, jadikan santapan, bagikan kepada orang-orang yang merana, menderita, dan orang-orang fakir miskin yang ada di sekeliling kehidupannya. Artinya runsi'lun, ini merupakan perintah Allah dalam Al-Quran. Fasalli li rabbika wanhar, solatlah kalian. Setelah solat, apa yang kalian lakukan? Alirkan darah hewan sembelihan pada hari raya Aidil Adha. Yang selanjutnya, dalam kitab Sunan At-Tirmizi juzuk 3 halaman 26 disampaikan bahwa sebuah hadis yang membuat kita terbangkit semangat untuk berudhiyah. Ma amila adamiyyun min amalin yawman nahri ahabba ila Allah min ihrakid dami. Tidak ada amalan manusia, anak Adam, pada hari raya Nahar, atau yang lebih dikenal dengan hari raya Udhiyah, hari raya Aidil Adha, yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala, kecuali min ihrakid dami, melainkan mengalirkan darah hewan ternak, hewan sembelihan pada hari raya Aidil Adha. Yang selanjutnya, apa disampaikan oleh Nabi? Innaha, binatang tersebut yang kita sembelih pada hari raya Aidil Adha, la ta'ti yaumal qiyamah, akan datang di hari kiamat, biquruniha, dengan tanduk-tanduknya, wa ash'ariha, dengan bulu-bulunya, wa atfaliha, dengan kukunya, wa anna ad-dama la yaqa'u min Allah qabla an yaqa'a min al-ardi. Darah hewan sembelihan yang disembelihkan pada hari raya Aidil Adha jatuh langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum darah tersebut jatuh menimpa bumi. Artinya lihtasi hewan ternak, lihtasi binatang udhiyah, lihtasi hewan sembelihan pada hari raya Aidil Adha. Apa yang disampaikan oleh Nabi? Allah akan menerima ibadah kita tersebut sebelum darahnya jatuh ke atas permukaan bumi. Sehingga Rasul menganjurkan fatibu biha nafsan, perbaiki, berkurbanlah dengan sepenuh jiwa dan raga. Ini hadis disampaikan oleh Nabi menjadi semangat bagi kita jemaah sekalian untuk berudhiyah, yang mana masih ada rentang waktu untuk kita mempersiapkan harta, mempersiapkan hewan ternak yang akan kita sembelih pada hari raya Aidil Adha nantinya. Selanjutnya, dalam kitab Hasyiah Asy-Syarqawi, yang disebut dengan kitab At-Tahrir juzuk 2 halaman 463, disampaikan bahwa Imam Ar-Rafi'i dan Ibnu Rif'ah meriwayatkan sebuah hadis. Nabi pernah berkata,
Azimu dhahayakum, besarkanlah oleh kalian hewan sembelihan udhiyah kalian pada hari raya Aidil Adha ataupun hari-hari tasyrik setelah hari raya Aidil Adha. Untuk apa? Fa innaha ala sirati matayakum, karena binatang hewan sembelihan tersebut, udhiyah tersebut, fa innaha ala sirati matayakum, akan menjadi hewan tunggangan kita melewati kecilnya sirat, yang mana lebih kecil daripada sehelai rambut di belah 7. Hewan tersebut yang akan membantu kita di yaumil qiyamah, datang mendampingi perjalanan kita, datang untuk membawa kita melewati panas pekik retirnya padang mahsyar, melewati kecilnya jembatan sirat. Siapa yang akan membantu? Itulah hewan sembelihan yang kita udhiyahkan pada hari raya Aidil Adha. Man menyelaginya kejuk kelebihan li Nabi, li Allah Ta'ala yang disampaikan oleh Nabi urang Syi'lum. Kenapa kita masih pelit? Kenapa kita masih sungkan? Kenapa kita masih belum mau untuk berudhiyah dan berkorban? Seandainya tipikal urang yang sadar terhadap udhiyah, maka pastilah pada hari raya Aidil Adha tidak perlu kita menyibukkan diri dengan aktivitas yang lain, cukup mengurus terhadap udhiyah dan melihat senyuman-senyuman yang keluar dari bibirnya anak-anak fakir miskin, yatim piatu yang terlunta-lunta dalam kehidupan mereka. Ada kecaman yang dilantunkan, yang disampaikan oleh Nabi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Apa yang disampaikan oleh Nabi? Man wajada sa'ah, orang-orang yang punya kesanggupan, kecukupan, keluasan harta, li ayyu yudhi, mereka mampu berudhiyah dengan harta, dengan kecukupan tersebut. Falam yudhi, namun tidak mau berudhiyah, fala yahdur musallana, kata Nabi, jangan hadir ke tempat kami solat, kata Nabi Muhammad. Ini perlu dianalogikan. Bagaimana Ustaz? Seandainya Nabi masih hidup, berada di sekeliling kehidupan kita, ada orang yang tidak mau berudhiyah, bukankah solat bersama Nabi itu berlomba-lomba? Para jamaah, para sahabat, para orang-orang yang berada di sekeliling kehidupan Nabi, bagaimana jadinya, bagaimana pedihnya seandainya Nabi berkata, nyolong mantang udip, urang-urang yang hantem sia kurban na harta, punya kecukupan, tidak mau berudhiyah, fala yahdur musallana, jangan hadir ke tempat kami solat, kiban hati turun Syi'lum. Baiklah ada pegang Nabi medum tegedi pagasi atau dengkui mumsik gekun nyona urang di mana masjid haitim si kurban pengena pegah ba haji hanjit leja masjid nyan takli tamo ba sedih tanyo tapegah ba bandung urang yang na di sekeliling kehidupan tanyo beruk tat akai urangnya hangga bijak long tembahyang, padahal pakon kecaman yang kita berikan terhadap mereka yang tidak mau berudhiyah padahal ada harta. Itu sekali berimum syik dengan Pak Gesi, ngebayangkan nyo Nabi yang nyo Nabi yang pegah, urang-urang yang nak kesanggupan, Medan tip minggu, Jakarta setiap bulannya, bolak-balik untuk kerja luar daerah, bahkan kalau perlu ke luar negeri, kadang-kala tiap per tahun mereka akan pergi 3 kali dalam setahun. Bahkan kalau perlu umrah, haji plus, haji furoda, mereka akan mampu beli tiket. Kesanggupan ada, tapi tidak mau berudhiyah. Apa yang disampaikan oleh Nabi, fala yahdur musallana, baik hadir pada tempat kamu semayang, artinya baik hadir pada masjid kamu ibadah. Nyo sakit ulun Syi'lum, olehnya merasa berat pakan itanyo kadang-kala tak bayangkan hartanya milik tanyo menyo ilake le anak daya ilun kalun jak kuliahnya perle HP bulaga. HP ni iPhone 17 Pro Max mutadakul. Nyan 2 euro buka kana kan itu. Olehnya ikun Honda nagat le ayah negantau. Langsung tengok tajak bat tempat-tempat lo Honda tajuk kan untuk di kuliah. Begitu juga tingkat yang raya becut ayah belum perle motor di bulan kabiwate. Hana berat hati itu untuk urusan dunia. Pakan kurban tikret tiap haboh kambing yang yum 2 juta setengah, tapi dapat hitun meri berat tubuh menyebabkan karena memang nafsu amarah syaitan dirayu katanya untuk beta pedebit pengen. Ada yang berpendapat Ustaz,
Untuk tunyohan mungkin kamu kurban pakai mesiga dengan pray kula anak miat. Kamu rencana berpiknik. Ingat jemaah sekalian, agenda dunia itu bisa ditunda, tapi menyatakan ditanya meninggal dunia. Sedangkan agenda akhirat yang menguntungkan kita setelah kita mati tidak kita persiapkan. Bagaimana jadinya penyesalan yang terjadi terhadap kehidupan kita jemaah sekalian. Hal ini sebagai motivasi. Ulun tuan nalun tume hidraw wa nikmi. Kelas 6 SD watenya. Ulang-ulang lun pegah supaya jid motivasi, dan ini cerita nyata. Apa yang terjadi di mondok badai ulun tuan di daerah Anahlah. Wate kena tamang SMP ikun mak nejaga kameng lun yang kalun rawat dari lah 6 berusaha tun 2 tun lah 5 lah 6. Kepun wate ururaya haji dalam keadaan lun lah sa SMP long nek sia kurban kaboh kami. Panai kami ilake bayah sini anak kami dirawat dengan luar biasa senang, bahkan truk batingkatan itu mana orang syik lun. Watewa biumpun dengan hati senang, selalu dia rawat. Tiba-tiba terus sabah masa disialah kurban beroi mata. Perjuangan yang tidak sia-sia. So anak mid SD, orang yang golong na harta, golong lepas cari rezeki kero, tapi karena na azam punya tekad dalam hatinya, dia bisa berkorban. Anak SD mana maledanya orang syiklun yang gaji dah terima tip bulan, kadang-kadang diatur UMR, kadang-kadang peng bagdanya tip uro jajan de 200 ribanya hanayu, tapi kekurban beratnya. Handa tim cok tajuk masjid, handa tim cok tajuk pak panitia nyompat kurban leng uro rayanya, bahkan na uronyo gekeun hae ku kurban. Pejut yang nikmati orang lain menyetekedi kurban tersebut kurban sunnah. Boleh memang orang kira datang gejok sabau tempuk, gejok ke orang yang layak menerima, yang lain ke puau rumah, ke perjuangan keluarga, silakan. Dumnan ke pemudah oleh Allah Ta'ala, dumnan ke pemudah oleh Nabi, dumnan dimudahkan dalam syariat. Tapi kitanya saja yang masih enggan dan tidak mau berkorban. Hana kendaraan di yaumil kiamah, walaupun orangnya taik Pajero Sport, Alphard dan lain sebagainya, jangan harap itu bisa menemani perjalanan kita melewati panasnya padang mahsyar dan kecilnya jembatan Sirat. Siapa yang mampu membantu, itulah kurban yang kita sembelih pada hari raya Aidil Adha. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi ulun tuan dan umumnya kepada jamaah sekalian.